Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina hadzal din wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. وأنزل فيه الآداب التي تصلح به الحياة وأرشد الله الخلق إلى إكمالها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم نصلي ونسلم على نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيزل ويشقى. Ikhwah al-musallin, akhwat al-musalliyat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bilkhusus yang kita muliakan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Darul Ni'mah dan segenap pengurus. Kita awali dengan sayyidul istighfar. Semoga Allah SWT berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya arhamar rahimin. Baik, jemaah rahimakumullah, pada subuh hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan materi atau kajian kitab yang dikarang oleh Amirul Hadis, Amirul Muhaddisin, rajanya hadis, pakarnya hadis, Al-Imam Al-Bukhari. Judul kitabnya adalah Al-Adab Al-Mufrad. Namun sebelum itu, jemaah rahimakumullah, mari kita terus memaksimalkan potensi ketaatan, amal soleh dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 37, awalam nu'ammirkum
ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah waktu hidup di dunia, kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian waktu, umur. Tapi berapa banyak orang yang menggunakan umurnya dalam ketaatan, dalam amal saleh? 10 atau 11 hari lagi, 10 hari lagi kita akan meninggalkan Zulhijjah, sekaligus meninggalkan tahun 1444 Hijriah. Berarti di depan kita nanti ada bulan baru, tahun baru Islam, bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah. Kalau tidak salah jatuh nanti hari Rabu, tanggal 19 Juli. Iya, 19 Juli. Jadi Jumat kemarin tanggal 7 Juli, pekan depan Jumat tanggal 14 Juli. Nah ini pekan depan itu sekali lagi itu Jumat kita di bulan Zulhijjah. Setelah itu nanti sudah masuk di bulan baru, tahun baru Islam, bulan Muharram 1445 Hijriah. Maka jemaah rahimakumullah, ada program dari DKM, apalagi sampai dibikinkan spanduk, di-share di grup jamaah. Mari kita ambil bagian selalu untuk hadir dalam taklim, dalam majlis ilmu. Karena Rasulullah SAW menyebutkan sab'un, ada 7 yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri. Ada 7 amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah berkalang tanah, walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan ketika sudah meninggal dunia kan tidak bisa beramal soleh lagi, tetapi 7 ini terus mengalir, membawa pahala kepada kita. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang terus mau mengajarkan ilmu, berbagi ilmu. Ada muallim, ada muta'allim. Walaupun tidak tersurat secara jelas keberadaan muta'allim, kita mendengarkan materi dari guru-guru kita, itu juga masuk ke dalam orang yang menyebarkan, orang yang mengajarkan ilmu. Kemudian berikutnya yang mengalir lagi, ajra nahron, membuat aliran sungai. Berikutnya hafara bi'ran, membuat sumur. Berikutnya gharasa nakhlan, menanam pohon. Berikutnya lagi bana masjidan, membangun masjid. Berikutnya lagi yang keenam, warratha mushafan, berinfak, bernafkah, bersedekah Quran. Dan yang terakhir, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, meninggalkan anak yang soleh. Yang anak soleh tentunya terus beristighfar untuk orang tuanya yang telah wafat. Jadi salah satu dari 7 amal soleh tadi masuk belajar dan mengajar. Apalagi urusan agama kita ini yang tidak pernah ada ujungnya. Artinya semakin kita pelajari, semakin ingin tahu dan semakin banyak yang belum kita ketahui. Baik, jemaah rahimakumullah, lanjutan materi kita setelah adab dan keutamaan Allah titipkan kita anak yatim. Maka lanjutannya saya rangkum dari hadis 146 sampai 155, dan materi ini insyaallah menguatkan betul kita yang jadi ayah, ibu-ibu kami di belakang, tentu yang menjadi ibu. Saya buat ilustrasi anak berpakaian putih lalu melanjutkan perjalanan di dalam hutan yang lebat, lalu hilang dari pandangan mata.
bersabar atas musibah kehilangan anak. Kehilangannya bukan kehilangan di dunia, Pak. Kalau di dunia masih bisa kita cari. Apalagi zaman now ini sebar datanya dan fotonya di WhatsApp. Insya Allah terdengar kabar baik. Oh, ternyata dia main ke rumah temannya, cuma tidak berkabar kepada orang tuanya. Tapi kalau kehilangan anak karena meninggal dunia, baik anak itu meninggal karena ya dalam posisi masih di dalam kandungan ibunya, ataupun setelah lahir karena sakit dan kejadian-kejadian lain. Nah, ini hadis-hadis yang akan kita pelajari pada subuh hari ini. Barangkali di antara jemaah sudah pernah ditinggal wafat oleh anak, ya, apakah dari dalam kandungan, keguguran, atau juga meninggal setelah lahir. Tapi intinya di usia anak-anak, ya. Yang pertama, adab dan keutamaan orang tua yang ditinggal mati, ditinggal wafat oleh anaknya, namun posisi anak ini di dalam kandungan, atau namanya siqtun atau saqtun, gugur, keguguran. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, Adabul Mufrad, bab man mata lahu siqtun, bab orang tua yang ditinggal anaknya wafat dalam kandungan atau keguguran. Tapi nanti ada take and give, Pak. Bu-ibu, anak wafat lalu orang tuanya bersabar dan tabah. Itu dia. Itulah nanti yang menjadi keutamaan. Itulah yang akan meninggikan derajat ayah dan ibu. Ketika anaknya meninggal, dia bersabar, dia tabah, ya. Seperti tabahnya ibunda kita Siti Hajar, 15 tahun ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim di Makkah dekat sumur Zam-Zam sekarang itu ditinggalkan Nabi Ibrahim bukan sehari dua hari itu, Pak. 15 tahun. Biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di sebuah gurun Sahara, tidak ada tanaman, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada juga orang hilir mudik. Tapi kata Siti Hajar, Allahu amuruka ya zauji, betul ini perintah Allah. Saya harus ditinggal di sini sama anak kita si Ismail yang kecil ini. Kata Nabi Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Ikhlas, Pak. Sampailah akhirnya manasik haji kita, salah satunya atau umroh, sa'i. Mencari makanan yang dititip sama suami, makanan yang sudah ada, tentu hari demi hari semakin habis. Dan si Ismail kecil menangis dan menangis. Maka sang ibu mulai berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jangan kita bayangkan Sofa Marwah itu seperti sekarang. Bawahnya keramik, kiri kanannya ada air Zam-Zam, atasnya ada kipas angin, ada lampu-lampu hijau juga. Dulu itu penuh dengan duri, batu-batu terjal, kemudian juga tulang-tulang onta. Berlari dari Bukit Sofa mengejar air di Marwah. Dari sana ternyata melihat lagi di Sofa, balik lagi sampai 7 kali bolak-balik. Berapa jarak Sofa Marwah? 375 meter, Pak. Kali 7 2.625, 3 kilo. Kita aja keluar tol udah ngeliat 1 kilo lagi keluar tol Bintara gitu. Kayak kalau lagi macet itu lama, Pak. Atau 500 meter sih lama gitu. 3 kilo seorang ibu demi mendapatkan air. Tapi beliau tabah, beliau sabar. Inilah kata kunci bagi ayah, bagi ibu. Dan ini tidak mudah. Apalagi berpisah mati. Anak-anak kita pesantren sekarang libur, nanti pada masuk lagi tanggal
tanggal 17 hari Senin hilang dari rumah, 6 bulan kemudian pulang lagi, berangkat ke Mesir atau ke luar negeri setahun kemudian, atau tidak 4 tahun pulang. Tapi kalau meninggal dunia tidak akan pernah pulang lagi. Maka harus ada take and give. Allah cabut, Allah ambil anak kita, lalu ayah dan ibunya sabar. Nah, hadis yang pertama di 152, li'an yulada li saktun fa ahtasibahu ahabbu ilayya min fil Islam an takuna liya ad-dunya jami'an wa ma fiha wa kana banu al-Hanzaliyah mimman baya tahta syajarah. Supaya lebih terkondisi, saya tuliskan terjemahannya. Saya dikaruniai anak yang meninggal dalam kandungan, keguguran. Kemudian aku bersabar menghadapi musibah itu. Nah, lihat, sabar dan tabah lebih aku cintai daripada aku memiliki dunia dan isinya. Siapa Ibnu Hanzaliyah? Ibnu Hanzaliyah adalah sahabat yang ikut dalam Bai'atur Ridwan. Bapak, ibu-ibu masih ingat, mungkin ada guru-guru kita yang mengajarkan sirah nabawiyah. Bai'atur Ridwan, bai'at tahta syajarah, di bawah pohon. Ribuan orang berbaiat bersama Rasul. Kami akan mati bersama Rasul. Kami tidak akan lari dari peperangan. Baiat di bawah pohon di daerah Hudaybiyah. Karena waktu itu Khalifah Utsman bin Affan diutus dari kota Madinah ke Mekah untuk studi banding, atau apa namanya itu, survei. Kita mau umroh. Tapi Utsman bin Affan ditunggu-tunggu pulangnya, standarnya pulang pamannya seminggu kemudian, enggak pulang-pulang. Maka Nabi SAW dan para sahabat sudah mulai menduga, jangan-jangan beliau dicekal ini, beliau ditahan, ya. Nah, maka Nabi SAW ya mengajak para sahabat untuk berbaiat, tidak akan lari dari peperangan, kemudian akan mati bersama Rasulullah SAW. Setelah baiat itu berlangsung, Utsman pulang, Pak. Ternyata beliau tidak dicekal di Mekah, ditangkap di Mekah, tapi masih ada urusan yang lain. Kan handphone belum ada, jadi nggak bisa nelpon ke Madinah. Kalau sudah ada, aman. Nah, ini Ibnu Hanzaliyah yang meriwayatkan hadis ini. Artinya apa, jemaah rahimakumullah? Seorang suami dengan istrinya, apabila Allah berkehendak anak itu meninggal atau gugur dalam kandungan, lalu bersabar, ya tentu dengan ilmu dokter hari ini dibersihkan darah-darah, kemudian berbagai hal untuk kesehatan sang ibu. Itu yang dilakukan, dibalik bersabar bahwa ini anak belum rezeki kita, kan begitu. Nah, ini hadis yang pertama. Ternyata para sahabat memaknai qadarullah, takdir dari Allah itu, kalau dihadapi dengan sabar dan tabah, ini nanti orang-orang yang bersabar diberikan 2 pahala. Pahala kesabaran, ya, dan pahala yang memang betul-betul disuruh oleh Allah untuk bersabar dalam setiap musibah. Ini kan kajian kita Adabul Mufrad, kitab Bukhari, Imam Bukhari, tapi untuk keterangan saya ambilkan dari hadis Ibnu Majah. An Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Walladzi nafsi biyadihi inna siqta la yajurru ummahu bisararihi ilal jannah idza tasabathu."
demi nyawaku yang ada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya anak yang meninggal karena keguguran la yajurru ummahu bisararihi. Disebutkan kata ibu ini karena memang anak nyatu dengan ibu, tapi bapaknya juga kebagian, Pak. Ayah dan ibu yang ikhlas, yang tabah dan sabar, ketika anak itu ternyata tidak lahir sesuai dengan harapan kita, justru meninggal atau keguguran, saroruhu, ari-arinya, Pak, itu akan menarik ibunya dan ayahnya ke surga Allah. Tapi ujung hadis, izah tasabathu, apabila terutama seorang ibu, nah kan ibu yang hamil kan, yang melahirkan, bersabar. Itu penguat dari materi kita. Saya ambilkan dari hadis Ibnu Majah. Intinya jemaah rahimakumullah, pendapat para ulama, wa qad nassa ba'dul ulama, para ulama memberikan pandangan anna saqta atau anna siqta yashfa' fi abawayhi yaumil qiyamah. Anak yang keguguran itu dipastikan memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat. Itu ijma', Pak. Ya. Walaupun kalimatnya ba'dha di sini lebih kepada kebanyakan para ulama berdasarkan hadis-hadis tadi Sahih Bukhari, bahkan di Sunan Ibnu Majah tadi, as-siqta yashfa'u fi abawayhi yaumil qiyamah. Dulu pembahasan anak yatim kalau tidak salah pernah saya sampaikan hadis, ada seorang ayah yang tidak hadir lagi dalam taklim bersama Nabi SAW, sehingga Nabi bertanya, mana bapak yang biasa datang lalu anaknya di pangku. Anaknya ini anak ABK, Pak, anak berkebutuhan khusus, beda dengan anak yang lain, dan dia lengket betul dengan ayahnya. Dan mata Nabi ya sangat mawas betul kan. Ada nenek-nenek namanya Ummu Mihjan, tukang sapu Masjid Nabawi, OB-nya. Sehari saja Nabi tidak melihat. Nabi bertanya, mana nenek, mana Ummu Mihjan yang berlari-lari menyapu ranting daun-daun pohon kurma? Kata para sahabat, beliau telah kami kuburkan ya Rasul hari kemarin, sudah meninggal dia. Kaget Nabi. Artinya apa? Dari situ Nabi SAW, semua manusia itu di mata beliau sama, ya. Yang pekerja kerasnya, yang profesionalnya, yang punya skill. Dan mata Nabi itu luar biasa, sangat sayang kepada umatnya. Dan akhir cerita kan, Nabi SAW sholat jenazah gaib di kuburan Ummu Mihjan itu. Dan para sahabat pun ikut di belakang. Nah hari itu juga yang kasus sahabat dengan anaknya yang berkebutuhan khusus nggak hadir. Ternyata kejadian yang menimpa sang ayah ya dalam keadaan berduka. Berapa hari yang lalu anaknya meninggal dunia. Maka ketika anaknya ini meninggal, dia kepikiran terus. Bahasa kitanya stres lah, Pak. Udah taklim udah nggak semangat, kesana kemari udah nggak semangat. Nah tetapi ketika dia mendengar salam dari Rasul SAW, apalagi Rasul langsung ingin bertemu dengan dia, bangkit lagi. Makanya kita hadir berkumpul bersama, itu akan membangkitkan semangat kita. Yang tadinya kita ngantuk barangkali, masih mengantuk, semangat jadi. Apalagi ada tehnya, ya, ada rotinya juga. Itu harus disantap tuh, Pak. Saya sebenarnya setiap awal taklim itu kalau ada makanan, itu selalu saya ajak jemaah untuk berdoa dulu. Nanti di googling saja, para DKM itu harus hafal doa Nabi ini. Atau siapapun ibu-ibu yang ada acara arisan keluarga di rumah, Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma at'im man at'amana wasqi man saqona. Ya Allah, berilah karunia makanan kepada orang yang berbagi makanan dengan kami. Berilah karunia minuman kepada orang yang berbagi minuman dengan kami. Nah, ini doa saya sekalian terhadap ya para donatur, para muhsinin yang telah
bersedekah, berinfak, makanan, minuman untuk kita semua. Termasuk kalau kita bertamu Pak ke rumah orang, kayaknya dengar piring di dapur nih udah. Sebentar lagi piring sampai ke ruang tamu nih gitu. Allahumma at'iman atamana wasqiman sakwana. Lebih cepat datangnya itu Pak. Ya. Nah, jadi ketika mendapat salam dari Rasul, sahabat ini kembali bersemangat hadir dalam taklim-taklim Nabi, kemudian hidupnya pun kembali etos kerjanya tumbuh, etos ibadahnya juga, dan Nabi berkata, engkau beruntung, engkau sudah punya tabungan, engkau sedang ditunggu oleh anakmu di pintu surga. Itu nas hadisnya Pak. Dia sedang mengulurkan tangannya, mana ayahku? Dia siap memegang badan ayahnya, baju ayahnya untuk ditarik ke surga. Maka berdasarkan banyak riwayat-riwayat itu, ya, para ulama memutuskan an-nasaqta yashfa' fi abawahi yaumil qiyamah. Anak yang meninggal karena keguguran dalam kandungan itu memberi syafaat kepada orang tua di hari kiamat. Qala An-Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi berkata, mautul wahid minal aulad hijabun minan nar wa kadzalika as-saqtu. Satu orang saja anak kita di usia kecilnya meninggal dunia, hijabun minan nar. Anak itu menjadi pelindung orang tua dari neraka. Wa kadzalika as-saqtu. Kan kalimat Nabi aulad Pak. Aulad itu plural dari kata walad. Walad berarti ya normal kan, seperti anak-anak. Wa kadzalika as-saqtu, seperti itu juga yang belum ada bentuk karena keguguran tadi, tetap memberi syafaat, tetap memberi pertolongan kepada orang tuanya. Fanarju anna waladana al-mutawaffa inda sigharihim hadza mimman tashmalu ahadits syafaatil aulad li abaihim wallahu a'lam. Maka doa kita sebagai orang tua adalah semoga ayah ibu yang dicoba dengan kematian anak di usia kecil mereka, maka masuk kasus ini didukung sabarnya ayah dan ibu, masuk materi ini dalam syafaat anak terhadap orang tua. Jadi don't worry, be happy Pak. La tahzan wala taqla. Don't be sad. Jangan sedih, ternyata itu adalah simpanan. Ya. Ternyata itu adalah simpanan dan tabungan yang kita sadar atau tidak sadar sangat berharga. Itu untuk hadis as-siqtu atau as-saqtu, keguguran. Karena beberapa hadis itu mirip, sehingga saya ambilkan satu atau dua saja. Nah, jemaah rahimakumullah, adab dan keutamaan orang tua yang ditinggal wafat. Sekarang anaknya bukan keguguran lagi, betul-betul sudah lahir. Seperti anak Nabi SAW, Qasim, Abdullah, Ibrahim, 3 orang tuh anak laki itu kan meninggal di usia kecil. Yang terkenal betul Nabi menangis, kemudian gerhana matahari terjadi ketika meninggalnya Ibrahim. Nah, itu kan usia anak-anak. Nah, ini hadisnya. Materi yang kedua kita adalah adab dan keutamaan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya. Dan ini tidak tanggung-tanggung Pak. Ditinggal mati oleh anaknya 1 orang, ditinggal mati oleh anaknya 2 orang, atau 3 orang. Kalau 3 jangan-jangan habis semua. Saya waktu masih menemani almarhum Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, beliau orang Betawi, pakar hadis. Jadi pakar hadis Indonesia ini kan 2 yang sangat terkenal. Dulu Imam Istiqlal, Kiai Haji Profesor Dr. Mustafa Yaakob, sudah meninggal dunia juga. Kemudian guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, punya PKH, Pusat Kajian Hadis di Baitul Mughni, Kota Subroto, meninggal karena Covid kemarin. Saya sudah sampai ke tempat manasik hajinya Pak, yang di Curug sana. Ya.
tempat manasik haji yang betul-betul persis kayak di Mekah. Desain-desainnya itu. Kalau di sini di Pondok Gede atau juga yang di Blok M di atas masjid apa itu? Al-Iman ya, yang besar itu masih standar. Kalau yang di sana betul-betul tanah itu dirancang betul seperti di Mekahnya. Nah, jemaah rahimakumullah, beliau adalah pakar hadis dan saya beberapa kali ikut menemani beliau kajian Sahih Bukhari. Setiap hari Ahad dulu, itu jam 5 kayak begini, ada di TPRI. Nah, tiba-tiba ketika saya sedang di ruang tunggu, menunggu ustadznya didandani, Pak. Namanya TPRI, stasiun kan harus dandan semua. Cuma ustadznya minta yang dandanin saya laki-laki, jangan perempuan. Ya. Nah, termasuk kami juga tim yang baca kitab juga didandani juga. Ada yang jual kue. Masuk ke ruang-ruang ustadz, masuk ke ruang-ruang seperti rumah dia TPRI itu. Ternyata bapak ini adalah orang hebat pada masanya di TPRI. Saya lupa namanya. Qadarullah, waktu itu beliau sedang di Jogja, sedang tugas di Yogyakarta, terjadi musibah besar, bobolnya waduk Situgintung kalau tidak salah. Dan ketika beliau sampai di Ciputat, beliau menemukan karung mayat itu 4 apa 5 gitu, mulai dari istrinya sampai anaknya berjejer, Pak, 4 orang. Istri, anak 4 di dalam karung mayat. Maka ayah mana yang tidak terpukul gitu? Ya, mendengar kabar saja masih ada harapan agar keluarga ini hanyut lalu ditemukan masih hidup gitu. Tapi ketika sudah sampai di Ciputat, melihat sudah di dalam karung mayat yang kuning itu kan. Nah, beliau terpukul dan tidak bisa konsentrasi lagi menjalankan tugas, ya, dan akhirnya tentu berkurang juga ya jabatan-jabatan dan sebagainya. Namun terakhir itu bayangkan beliau untuk mau nyambung hidupnya itu jual kue, Pak. Kue, minuman di dalam, ya, diantar ke ustaz-ustaz. Waktu Ustaz Arifin Ilham masih hidup juga beliau cerita, Ustaz Rizal, waktu almarhum Kiai Haji Arifin Ilham masih hidup, saya juga jual kue ke beliau. Ya. Nah, ini cobaan hidup kita kan masing-masing. Nah, dalam hadis ini jemaah rahimakumullah, adab dan keutamaan orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya 1, 2 atau 3 orang. Tapi kata kuncinya ihtisab, sabar dan tabah, bahwa ini rahasia Allah dan pasti Allah berikan yang terbaik. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Akhir surat At-Tin. Bukankah Allah maha bijak, ya, meletakkan keputusan pada hamba-hambanya. Nah, ini di kitab Adabul Mufrad, fadlun man mata lahul walad, bab orang tua yang ditinggal anaknya wafat, apakah 1 orang, 2 atau 3, karena sakit dan karena alasan yang lain, sebab yang lain. Hadisnya, la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang dari kaum muslimin yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, lalu dia bersabar, kemudian dia disentuh oleh api neraka, kecuali tahillatal qasam, kecuali untuk menghalalkan sumpah. Artinya, kalaupun ayah ibunya, yang namanya ayah ibu mungkin ada dosa lain, akhirnya juga kena jilatan api neraka, tetapi dengan kematian anak, ya, syafaat anak tadi, lihat sampai kalimatnya api neraka menyentuh sedikit saja, dan sedikit saja itu sudah karunia yang luar biasa itu. Tadi bahasa hadis Nabi, la yamutu li ahadin minal muslimin, seorang anak yang wafat
dari keluarga orang Islam, tiga. Ini paketnya tiga ini. Pertama sunar, kalaupun orang tuanya ternyata juga dimasukkan ke dalam neraka, illa tahilatul qasab, cuma sedikit kena api neraka itu. Kemudian hadis yang kedua untuk anak yang ditinggal wafat normal, anaknya bukan keguguran, man mata lahu salasatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah. Ini lebih tegas lagi, siapapun yang ditinggal wafat oleh 3 orang anaknya, fahtasabahum, lalu orang tuanya sabar, dakhalal jannah, pasti orang tuanya masuk surga. Qulna, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wasnan, kalau saya dulu anak saya cuma 2 orang meninggal waktu kecil. Kata Nabi, wasnan, 2 orang pun juga memberikan syafaat. Qultu li Jabir, ini kan yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi Jabir. Wallah, ara law qultum wahid laqal qala wa ana azunnu wallah. Sahabat yang lain nyolek Jabir, Pak. Jabir atau sahabat Jabir, kalau 1 bagaimana? Kata Jabir, saya yakin juga meninggal anak 1 orang pun sama, tetap akan menjadi hijab, pembatas, pelindung orang tuanya dari api neraka. Jadi tidak mesti paket 3 orang, Pak. Dan 3 orang ini berat ini. Ya. 2 saja berat, 1 saja berat gitu. Intinya ihtisab tadi. Kalimat ihtisab, bersabar dan tabah. Matian 1 anak, 2 atau 3. Saya masih ingat waktu memandikan salah seorang anak SD usia kelas 5 SD, Pak. Meninggal karena jatuh dari sepeda, ada benturan. Saya ikut memandikan betul, ya. Kelihatan lebam-lebam di badannya karena jatuh. Lagi setelah meninggal kan biasanya birunya itu lebih kelihatan gitu. Itu di saat kami memandikan sang ayah itu, ini dinding rumah ini kan dari papan, Pak. Itu habis melupas paku-paku yang begitu kuat, itu ditinju sama dia sampai beberapa keping papan itu terbuka. Jadi kita punya 2 tugas itu. 1 fardu kifayah memandikan, ya kan? Yang kedua menenangkan ayahnya. Anak-anak di kampung main sepeda, jatuh, terjadi benturan, meninggal. Ya. Tidak terduga sama sekali, dan waktunya berlalu begitu cepat gitu, sehingga ayahnya tidak bisa menerima. Dia memukul, menghardik, ya. Untung yang dia pukul pintu kayu. Kalau mukul orang repot lagi kan, Pak, gitu. Kalau bahasa Nabi SAW dulu, ya, laqamal khudud wasaqqal juyub, jilbab ditarik, disobek, baju ditarik, disobek, pipi-pipi dipukul. Ya, ketika musibah datang, adab jahiliyah dulu, gitu. Untuk sedih, siapa manusia yang tidak sedih? Nabi SAW sambil memegang jasad anaknya Ibrahim yang masih kecil, air mata Nabi tidak berhenti, Pak, menangis terus. Tapi tidak teriak-teriak, tidak mukul-mukul, tidak marah-marah. Dan ternyata para sahabat selama ini cuma sandiwara saja, pura-pura hebat, tidak menangis gitu. Padahal mereka sedih. Ketika melihat Nabi menangis, putra beliau wafat, maka para sahabat pun akhirnya, ya, saling menangis, Pak, satu sama lain gitu. Karena memang kesedihan itu tidak bisa dibuat-buat gitu. Nah, jemaah rahimakumullah, untuk hadis yang atau materi ditinggal anak 1, 2 atau 3, terakhir saya tutup dengan hadis Abu Hasan qultu li Abi Hurairah. Saya berkata kepada Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan, fama anta muhaddisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi haditsin tutayyibu bihi anfusana an mautana.
Qala na'am sigharuhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fa ya'khudhu bisawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu ana bi sanafihi sanafati saubika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allah wa abahul jannah. Abu Hasan meriwayatkan, saya bertanya kepada Abu Hurairah, dua orang putra saya, anak laki saya meninggal di usia kecilnya. Abu Hurairah kan dekat dengan Nabi. Adakah hadis Nabi, cerita Nabi tentang mukmin, tentang ayah atau ibu yang ditinggal mati oleh dua orang anaknya? Lalu hadis itu sampai kepada engkau, wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah menjawab, da'amis tadi. Apa kalimat Nabi? Naam, sigharuhum da'amisul jannah. Sigharuhum da'amisul jannah. Ya, kata Abu Hurairah, anak-anak mereka adalah penghuni cilik. Penghuni cilik, sigharuhum da'amisul jannah. Anak-anak kecil, anak-anak cilik yang sudah berada di surga. Nah, ini kan tabungan orang tua. Salah seorang dari mereka menyambut kedua orang tuanya lalu memegang pakaian atau tangan orang tuanya. Nah, ini mirip dengan hadis yang tadi yang saya sampaikan, ada sahabat yang memiliki anak yang kurang normal lalu meninggal dan Nabi mengatakan anakmu sudah menunggu kamu di pintu surga. Nah, kalau ini kasus saya meninggal anak saya dua orang, wahai Abu Hurairah, adakah hadis Nabi tentang keutamaan saya apabila saya bersabar dan tabah? Kata Abu Hurairah, ada. Sigharuhum da'amisul jannah. Kata Nabi SAW, anak-anak kalian yang masih kecil itu ya penghuni surga yang dari golongan yang kecil-kecil dari anak-anak. Nah, jemaah rahimakumullah, itu dua pembahasan kita dari dua hadis ya atau dua materi. Semoga menguatkan kita. Ternyata adab ketika ditimpa musibah apapun, sabar, tabah. Itu kata kuncinya untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Nah, jemaah rahimakumullah, saya tutup dengan panduan Islam memaknai kehadiran anak dalam kehidupan. Satu, anak itu adalah al-waladu zinatul hayat. Anak adalah perhiasan hidup. Ada yang mengingkari ini. Tadi di Al-Kahfi ayat 46 saya baca itu, al-malu wal banun. Kemudian anak al-waladu hibatun. Anak itu adalah hibah Allah. Di surat Al-Waqiah, kalian punya api kata Allah, turun. Apakah pasti kalian bisa menyalakan api? Kalian punya tanah dan pohon, kalian tanam, pastikah tumbuh? Kalian tidur suami istri, pastikah menjadi anak? Hibah dari Allah. Ya kan? Pemberian, anugerah. Yang ketiga, al-waladu zuhrun. Anak itu adalah tabungan. Yang keempat, al-waladu amanah. Anak adalah amanah. Yang kelima terakhir, al-waladu fitnah. Anak adalah ujian. Kalau ujian, yukramul mar'u wa yuhan. Seseorang apabila ada ujian, selesai ujian, asesor, derajatnya semakin mulia, naik atau tidak. Nilainya bagus atau tidak. Yukramul mar'u wa yuhan. Nah, itu fitnah, ujian. Yang pertama, anak adalah perhiasan. Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Anak adalah perhiasan. Harta adalah perhiasan.
Kemudian yang kedua tadi, anak adalah hibah dari Allah. Kita buka surat Asy-Syura. Hati-hati Bapak, Ibu-ibu. Surat Asy-Syura dan surat Asy-Syu'ara. Asy-Syura artinya musyawarah. Surat ke-42 kalau tidak salah. Kalau Asy-Syu'ara surat ke-26. Ya. Nanti kalau saya sebutkan ayat tentang anak itu anugerah dari Allah, kebuka surat Asy-Syu'ara ayat 49-50 itu tentang sihir Fir'aun. Jauh kan? Nah, tapi kalau Asy-Syura ayat 49-50, yahabu liman yasha'u inaka wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. 49-50. Keluarga ini dikasih oleh Allah anaknya perempuan, inasa. Keluarga yang ini dikasih oleh Allah anaknya laki-laki, zukur. Keluarga yang ini yuzawwijuhum, dapat sepasang, Pak. Apakah sepasang kembar, putra-putri, putri-putra, atau anak pertama laki, anak kedua perempuan? Kan sepasang juga itu. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, juga banyak keluarga tertentu sekian lama menikah belum dikaruniai anak oleh Allah. Butuh proses, butuh kesabaran, butuh usaha. Hibah. Yang ketiga, al-waladu zukhrun, anak tabungan. Tabungan apa? Tabungan dunia akhirat. Usia tua, badan mulai melemah, anaklah yang menolong kita. Ketika kita telah berpulang ke rahmatullah, maka tabungan terbesar kita anak yang soleh tadi. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Hadis Abu Hurairah dalam kitab Sahih Muslim. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, awaladin soleh, anak yang soleh. Tabungan di mana-mana, tabungan itu kita butuhkan. Kemudian yang keempat tadi, al-waladu amanah, anak adalah amanah. Hadis Ibnu Umar, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin ditanya tentang kepemimpinannya. Anak adalah amanah yang orang tua akan ditanya tentang pendidikan kepada anak, ibadah kepada anak, dan semua akhlak adab. Begitupun nanti ketika orang tua sudah berumur, anak ini barun liwalidayh, berbakti atau tidak, anak juga akan ditanya. Kenapa ayahmu, ibumu justru orang lain yang memperhatikan, sementara kamu sibuk dengan urusan ini dan itu. Bahkan banyak anak yang mengantarkan rapat keluarga, ayo kita antar ayah ibu kita ke panti jompo. Ya, terbawa obsesi di barat sana. Kayaknya enak itu ayah ibu kita taruh di panti jompo, kita kasih biaya setiap bulan, udah kita normal lagi bekerja dan sebagainya. Ketika nanti ayah dan ibu telah meninggal dunia, baru sesal itu tiba, Pak. Jauh-jauh kita mencari surga dengan banyak ibadah-ibadah yang lain, ternyata surga terdekat ada di bawah telapak kaki ayah dan ibu kita. Dan yang terakhir, ini puncaknya ini. Al-waladu fitnah. Surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatu wallahu indahu ajrun azim. Wahai orang tua, kata Allah, ketahuilah hartamu, anak-anakmu fitnah, adalah ujian berat. Urusan ujian, banyak ujian, Pak. Orang tua banyak yang lolos, banyak ujian kehidupan. Tetapi ketika ujian berkenan dengan anak, banyak yang rapuh orang tua. Ya, banyak yang tidak bisa bergerak. Pokoknya kalau sudah atas nama anak, ya sudah. Kalau perlu nyawa ayah, nyawa ibu, ambil nak, kan gitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan ujian terberat, menyembelih dengan tangan sendiri leher anaknya gitu, dan beliau lulus gitu. Ini sebuah, ya, ujian yang luar biasa. Dan
Nabi SAW mengingatkan ini, innal walada mabkhalatun. Anak itu bisa membuat ayah ibu menjadi pelit, Pak. Dulu sebelum punya anak rajin berinfak, tapi setelah punya anak mabkhal, bakhil. Bisa menjadi berkurang infak sedekahnya. Al waladu majbanatun. Anak bisa membuat orang tua jadi penakut. Bawaannya takut aja setelah punya anak. Takut nanti hartanya habis, takut nanti anaknya jatuh, takut ini, takut semua. Al-waladu majhalah. Anak bisa membuat orang tua menjadi bodoh. Yang seharusnya berangkat kuliah karena anak nggak jadi kuliah, Pak. Kan ada yang ngambil program S2, S3 kan, sudah punya anak, sudah beristri. Atau juga mau hadir di sholat jamaah atau taklim nggak jadi hadir karena apa? Anak. Dan terakhir kata Nabi, al-waladu mahzanatun. Hati-hati, anak bisa membuat hidup ini bawaannya sedih saja. Jangankan jatuh di situ digigit nyamuk seekor saja, orang tua sudah pusing dua. Ya. Nah, jemaah Allah, wahai para orang tua, yakinlah dengan kekuatan doa dan teruslah berdoa. Apa doa kita? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, beri saya anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Apalagi doa kita, walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anak yang Kau hadirkan di keluarga kami, jadikan anak yang sejuk dipandang mata, imam orang bertakwa. Surat Al-Furqan 74. Dan waj'alhu rabbi radiyah, anak saya yang ini, anak saya yang ini Allah jadikan anak yang Engkau ridhoi. Surat Maryam ayat 6. Waj'alhu rabbi radiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ada materi yang kurang jelas atau ada pertanyaan? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan Ustaz tadi tentang ada di dalam Al-Quran itu ada pembicaraan tentang Allah dengan malaikat tentang kematian keluarga yang ditinggal oleh anak. Nah, Allah mengatakan apakah mereka itu selalu menyebut urusan kematian itu dengan urusan aku dikaitkan dengan aku, jawab malaikat ya. Kalau gitu berikan mereka rumah di surga, Baitul Hamdi namanya itu. Itu betul Pak Ustaz. Yang kedua, ini nasib orang tua yang tidak punya anak Pak Ustaz. Bagaimana itu? Ada keluarga namanya mereka ini sama sekali tidak punya anak. Ya. Kemudian ada juga yang sampai sekarang ini umpamanya ini ada anak atau keluarga laki-laki perempuan sama sekali tidak menikah. Itu gimana nasibnya di akhirat itu? Terima kasih. Terima kasih. Barakallahu fiik. Betul yang Bapak bilang, ada hadis Baitul Hamdi, rumah pujian, rumah bagi orang-orang yang terus memuji Allah. Dia di dunia ini dapat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Dicoba dengan kematian anak, dicoba dengan kematian istri, dicoba dengan kematian suami, kematian orang tua, dia tetap menyandarkan kepada Allah. Walaupun tidak di depan orang ketika ayahnya meninggal, alhamdulillah, enggak begitu juga Pak kan? Ya, artinya beliau ya, sahibul musibah ini terus menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surat Nuh kalau tidak salah, surat At-Tahrim, bagaimana ya istri Fir'aun Sayyidah Asiyah itu di tengah hukuman Fir'aun, dia disalib, bahkan nanti dibunuh gitu. Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkan saya rumah di surga. Nah, itu rumah karena disiapkan oleh Allah karena tabah dan sabar.
Datang kebaikan, datang menyenangkan, pasti semua kita insya Allah sama itu, bisa menerima, senang lagi. Tapi ketika datang cobaan, mampukah kita terus bersandar kepada Allah? Namanya ridho dengan takdir. Ini Gubernur Jawa Barat mengantar anak ke luar negeri untuk sekolah, tahu-tahu berenang hanyut, dan pencarian sekian lama, ketemu anak sudah meninggal kan? Itu akan terus lama membekas. Tetapi ketika dia sikapi dengan ihtisab tadi, dengan penuh kesabaran dan ketabahan, maka anak ini nanti justru akan memberi syafaat. Itu ya, jadi betul Pak, ada hadis, kalau ayat enggak, bukan ayat, tapi hadis dengan kalimat Baitul Hamdi, Allah siapkan rumah di sorga untuk orang-orang yang terus memuji Allah karena kebaikan keburukan yang Allah timpakan, dia selalu sikapi dengan husnuzon, positive thinking. Kemudian yang kedua tentang wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ada beberapa keluarga yang Allah jadikan aqim. Aqim itu bahasa frontalnya ya mandul, ya, tidak memiliki penerus keturunan gitu. Dan ini sunnatullah. Untuk poin dari anak yang seperti materi hadis kita tadi, dia nggak dapat Pak. Sama dengan akikah, dalam hadis Nabi apa? Tuzbahu anhu yaumu sabihi. Anak itu diakikahkan di hari ke-7. Hari ini lahir, hitung hari ke-7-nya nanti, itulah hari akikah. Untuk keberkahan hari ke-7 dia nggak dapat. Tetapi saya tetap akikah Ustaz di hari ke-14-nya, di hari ke-40, atau pokoknya setelah urusan rumah sakit selesai semua. Kan rumah sakit berbiaya juga Pak. Kambing 2 ekor juga berbiaya kan? Saya akikah Ustaz. Maka kita akan jawab, engkau telah mengamalkan sunnah Nabi dan mendapat pahala besar dengan mengakikahkan anak. Cuma untuk angka 7-nya nggak dapat. Keberkahan di angka 7-nya dia tidak dapat, tapi dia dapat dari akikahnya, berbagi daging kambingnya, kemudian silaturahim, motong rambut anaknya dan sebagainya. Nah, sama dengan pertanyaan Bapak, untuk materi anak nanti yang akan merangkul orang tuanya, menunggu orang tuanya di pintu surga, dia nggak dapat. Ya karena memang tidak punya modal ini di dunia. Dan ini adalah qadarullah. Tetapi masih banyak ladang amal soleh yang lain. Dia juga akan ditunggu nanti di pintu surga oleh siapa? Oleh anak-anak yatim. Apabila dia mengayomi anak-anak yatim, dia tinggalkan anak yatim di rumahnya, atau juga yayasan-yayasan dia yang bantu. Nah, jadi kesempatan untuk masuk surga itu banyak betul Pak. Ketika pintu ini Allah tutup, Allah bukakan pintu yang lain. Ya. Dan itu sunnatullah. Tidak perlu bersedih. Ya, karena ini Allah telah atur. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tinggal menikmati. Orang tua yang dikurniakan anak satu orang saja semata wayang dinikmati. Yang dikasih anak banyak, dulu yang di Metro TV berapa orang Pak anaknya? 17 hadir semua itu, saya melihat. Dan sudah besar. Kata ibunya, saya kalau sama suami udah tidur itu langsung jadi semua katanya. Ya, langsung jadi, tidur sedikit saja langsung jadi anak gitu Pak, saking mudahnya gitu kan. Tapi ada ya ja'alu may yasha'u aqima, ada yang diberikan cobaan tidak memiliki anak, maka banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang orang lain tidak dapat, hanya Allah berikan kepada mereka gitu. Jangan-jangan yang banyak anak atau yang punya anak, justru anaknya ini akan menjebloskan orang tuanya ke neraka. Tadi yang poin terakhir, anak adalah fitnah, ujian. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, untuk poin anak menarik orang tuanya di surga, syafaat dan sebagainya, tidak dapat insya Allah, karena memang tidak punya di dunia ini, tapi dia akan dapat dari sisi yang lain. Jadi fastabiqul khairat, berjuanglah, berbuatlah ya. Sunnatullah. Kita menjalani hidup sesuai dengan rahasia Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Ini terakhir.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau anak itu belum diakikahkan? Apakah dia bisa berjemaah? Yang kedua, kalaupun anak sudah diakikahkan, tapi orang tuanya tidak beramal, apakah bisa orang tua dapat semaklumat karena demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu gulamin, hadis Anas bin Malik, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Setiap anak yang baru lahir itu masih tergadai, tergantung sebelum dia diakikahkan oleh orang tua. Jadi ini banyak orang tua nitip emasnya di Pegadaian nih sekarang, Pak, untuk biaya sekolah. Itu milik orang tua, milik kita itu emas yang kita titip di Pegadaian. Tetapi sebelum kita mengembalikan uang yang kita ambil dari Pegadaian, maka posisi emas kita digantung oleh Pegadaian. Nah, para ulama memaknai murtahanun, anak itu tergantung, tergadai sebelum diakikahkan. Maka kata Nabi, akikahkanlah pada hari ke-7. Hari ke-7 dari kelahiran, kemudian diberi nama, wayuhlak, dan dipotong rambutnya. Nah, kalimat murtahanun ini terjadi perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang dikatakan oleh sebagian ulama, murtahanun itu artinya kalau anak belum diakikahkan, maka seandainya anak ini meninggal dunia di usia kecilnya, dia tidak bisa memberi syafaat kepada orang tua. Sebagian yang lain mengatakan kalimat ini kami tidak temukan dari Rasulullah SAW. Ini hanya sekedar pendapat para ulama. Intinya apa? Intinya anak yang meninggal di usia kecil, sependek yang saya ketahui, diakikahkan atau tidak, lalu dia meninggal, Pak, maka sesuai dengan hadis yang kita pelajari tadi, dia tetap akan memberi syafaat kepada orang tua. Karena akikah itu tanggung jawab ayah dan ibu, bukan tanggung jawab bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir cuma bisa nangis sama ketawa saja, Pak. Jadi ini yang kena itu orang tuanya. Ya, maka kata Imam Ahmad, khusus untuk akikah berhutang nggak apa-apa, kata Imam Ahmad. Nggak punya duit, biaya rumah sakit udah besar begini, pusing mikirin, ya. Kata Imam Ahmad, berhutang nggak apa-apa untuk beli kambing. Laki kan 2, kalau kuat, kalau nggak 1 pun sah. Ya, berhutang nggak apa-apa. Nanti Allah akan ganti gitu. Nah, itu saking pentingnya. Karena kalimat murtahanun ini masih jadi tanda tanya, tergantung, tergadai itu. Tetapi kalau untuk memberi syafaat, ya, kita lebih memilih pendapat yang mengatakan sesuai dengan hadis-hadis Nabi tadi, yang dikatakan Nabi betul kan, anak menunggu orang tua di pintu surga. Itu. Nah, yang kedua, kalaupun anak sudah diakikahkan, terus pendidikan anak tidak diperhatikan, anak ternyata tidak sholat, orang tuanya juga tidak sholat, gitu. Pokoknya keluarga broken home lah. Tidak ada ciri-ciri ketaatan dalam keluarga itu. Anak juga jadi anak yang bandel dan sebagainya. Orang tua juga tidak perhatian dengan ibadahnya walaupun sudah berumur gitu. Maka ini tidak dapat apa-apa, Pak. Ya, tidak dapat apa-apa. Nah, kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, dan semoga nanti anak yang soleh ini, ya, kalau tidak meninggal di usia kecil, bisa menarik, bisa memberikan nasihat kepada orang tuanya. Seperti Nabi Ibrahim memberi nasihat kepada ayahnya Azar, ya, itu. Jadi tetap paketnya paket yang banyak. Anak kita anak yang soleh, anak kita anak yang telah diakikahkan, lalu ayah ibunya pun tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal saleh dan ketaatan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Habis ibu-ibu belakang ada? Ibu-ibunya ada, tapi pertanyaannya enggak ada, Ustaz, katanya. Baik, demikian. Terima kasih Ustaz Surya, DKM Darun Nikmah, semua bapak ibu-ibu, wal afu minkum, kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.